Hello lagi guys. Kali ini mamanya Lala mau bikin vlog yang menurut mamanya Lala ini lumayan penting buat kukunya Lala, cecenya Lala, buat cucu-cucunya mamanya Lala nanti, atau buyut-buyutnya mamanya Lala nanti. Karena mungkin beberapa dari kalian udah tahu, mamanya Lala ini dulu pernah terkena kanker payudara. Jadi informasi ini mamanya Lala record untuk keluarga mamanya Lala dan mungkin buat teman-teman lain yang ingin tahu. Mamanya Lala udah ngumpulin file kanker, dicatat semua di komputer supaya nanti kalau ngomong nggak belepotan, ya. Nah, pertama-tama guys, mamanya Lala ini mengetahui ada benjolan di payudara kiri itu Agustus 2016. Berarti 10 tahun yang lalu. Nah, saat itu di USG ditemukan tumor ukurannya 3,8 kali 1,8 panjang kali lebar. Dan ada beberapa tumor kecil lainnya. Nah, pada saat itu dokter udah sangat curiga dari bentuk tumornya ketika diraba dan fotonya ketika di USG, sangat curiga kalau itu adalah kanker. Tapi mamanya Lala belum mau berobat medis. Jadi mamanya Lala melakukan acupressure. Nanti mamanya Lala carikan di Google ya, apa itu acupressure. Jadi di telapak kaki itu ditekan-tekan pakai kayu yang sakitnya bukan main dan harus pantang gula, bener-bener nggak makan gula. Nah itu sempat mamanya Lala lakukan sebanyak 200 kali guys, kira-kira setara 6-7 bulan. Akupresur adalah teknik pengobatan tradisional Tiongkok yang dilakukan dengan cara memberikan tekanan, pijatan, atau stimulasi fisik pada titik-titik meridian tertentu di tubuh. Nah, setelah akupressure, USG lagi nih. USG lagi, ternyata tumornya itu 2 kali lipat membesar. Bukannya mengecil, tapi membesar. Nah, mulailah mamanya Lala berobat medis, dan yang mamanya Lala mau tekankan kali ini adalah berobat medis yang kemoterapi ya guys. Sebelum masuk ke kemoterapi, mamanya Lala share dulu hasil patologi. Jadi patologi itu tumornya diambil, terus dilabkan. Apa sih hasil labnya dari tumor itu? Ternyata tumornya jenis karsinoma invasif. Nanti kita tanya Google, apa sih itu karsinoma invasif? Karsinoma invasif adalah jenis kanker yang bermula pada jaringan pelapis, organ dan telah menyebar menembus jaringan di sekitarnya. Terus ada P2, T3, M3. P2 itu untuk pengobatan untuk dokter lah ya, kita nggak perlu tahu ya. Kalau T3 itu termasuk kategori besarnya tumor yang lebih dari 5 cm. Punya Mama Lala kan udah 7 cm ya guys. Terus M3 itu artinya metatesis, penyebaran. Jadi tumornya mamanya Lala ini udah menyebar keluar dari jaringan payudara sampai ke getah bening. Ya. Nanti kita lebih jelasnya mamanya Lala akan tayangkan karsinoma invasif itu apa dan P2, T3, M3 itu apa. Dan yang paling penting, kata dokter nih ya, kata dokter, adalah hasil K167. Nah, K167-nya mamanya Lala itu positif 50%. Artinya guys,
tumornya itu membelah dengan sangat cepat. Ngerti ya? Jadi gedenya itu cepet gitu. Orang kalau 30% aja sudah berbahaya, kalau 50% termasuk ya sangat berbahaya. Gitu ya. Selain itu diketahui juga diagnosanya adalah breast carcinoma luminant type high proliferative. Nanti aku ketik deh ya. Artinya tuh ya pokoknya cepet banget gitu loh. Membelah-membelahnya, menyebarnya itu kayak cepet banget gitu loh. Padahal guys, kalau dites dengan tumor marker CA153 untuk payudara, itu mamanya Lala ini cuma 12,8. Nilai rujukannya itu di bawah 25. Jadi kalau dites tumor marker itu kayak normal, nggak ketahuan. Artinya sel kanker punya mamanya Lala ini pinter ngumpet. Dia sembunyi, tidak bisa dideteksi tapi dia ganas. Gitu ya. Mamanya Lala kemoterapinya itu dengan 2 jenis obat yang berbeda, guys. Jadi sama dokter dibagi 2, tahap pertama dan tahap kedua. Yang tahap pertama itu mamanya Lala dikasih obat doxorubicin 80 mili, nanti aku tulis, sama siklopospamid 1000 mili. Nah, nanti kita chat GPT ya. Ini semua dua-duanya ini adalah obat keras, sangat keras. Karena diagnosa dokter mamanya Lala ini stadium 4 guys. Nanti ada fotonya itu di sini ya, diagnosa dokter. Nah, yang mamanya Lala mau kasih lihat itu reaksinya apa sih terhadap tubuh? Kan dimasukin obat yang sedemikian keras, pertama kali kemoterapi ke rumah sakit, kan masuknya lewat infus kan, masukin infus. Kira-kira mungkin 1 jaman lah untuk semua obat itu masuk ke dalam tubuh. Terus pulang kan, pulang sok-sokan guys, bilang sama papanya Lala, nggak ada reaksi apa-apa aku, gitu, sok-sokan ya kan. Terus papanya Lala ajak makan nasi padang dulu sebelum pulang. Makan guys. Makan nasi padang, masih bisa, masih nggak apa-apa. Nah perjalanan pulang ke rumah tuh mulai berasa badan kok kayak kurang enak. Pandangan ini kok geliyeng-geliyeng ya, tapi masih oke lah. Sampai kamar, sampai rumah, sampai kamar mulai tiduran. Tiduran paling cuma 1-2 menit udah teriak, terus udah brol, keluar semua nasi padang itu. Dan selama 5-7 hari itu muntah terus sampai udah nggak ada apa-apa yang dimuntahin. Orang nggak ada yang bisa masuk, minum air keluar, nggak ada apa-apa, wak-wek terus. Sekeras itu guys. Terus yang kedua, mamanya Lala ini kayak halusinasinya tuh tinggi gitu. Orangnya tuh kayak melek, diajak ngomong ya, tapi kayak nggak sadar gitu. Nah, makin kemoterapi pertama, kemoterapi kedua, kemoterapi ketiga, makin ketiga, keempat, kelima tuh makin parah badan kita. Kayak dosisnya di tubuh ini kayak makin banyak gitu kan. Reaksinya makin parah. Nah, yang terparah dari tahap 1 ini adalah halusinasinya tinggi guys. Kan waktu itu diajak papanya Lala ke Surabaya ya, ikut ke Surabaya. Ya digandeng gitu ya nurut. Terus habis gitu sampai bandara kan duduk. Duduk tuh mamanya Lala inget. Ini banyak banget kayak bayangan-bayangan hitam ngerubutin di sini. Terus mamanya Lala bilang ke papanya Lala, "Papa, ini orang-orang ini suruh pergi loh, Pak. Ngapain deket-deket aku gini yang hitam-hitam ini suruh pergi?" Sampai segitu halusinasinya. Terus papanya Lala kan bawa mamanya Lala naik taksi ke hotel gitu kan.
Ya jalan, bisa ikut, tapi nggak sadar guys. Nggak tahu mamanya Lala, nggak tahu apa yang terjadi gitu. Kayak ya cuma diceritain tok. Terus pernah juga kayak di pantry ngelihat ada sekarung beras gitu. Padahal beras itu habis. Mamanya Lala nggak tahu loh kalau sudah beli beras. Pas ke pantry, loh kok ada beras? Siapa yang beli? Padahal yang beli aku sendiri. Nah, setelah itu masuk ke obat yang tahap kedua. Jadi kalau nggak salah ingat ya, kemoterapinya itu mungkin 8 kali, 6 atau mungkin 8 kali ya. Jadi 4 kali pertama, 4 kali tahap kedua. Nah, sebelum masuk ke tahap kedua, ini mamanya Lala dirawat inap dulu guys. Jadi ini benar-benar serius nih. Suster itu satu di sampingnya mamanya Lala terus, mau dicoba terhadap reaksi alergi terhadap obat kemo yang namanya Docetaxel. Yang dikasih ke mamanya Lala 170 mg. Jadi obat ini bisa menimbulkan reaksi alergi. Jadi mamanya Lala itu dites dulu di sini, dikasih dikit. Itu tuh ditungguin terus sama susternya. Ada nggak reaksinya? Karena sangat berbahaya, bisa menyumbat pernafasan kalau alergi. Ya nggak jadi berobat malah udah game guys. Kalau nggak bisa nafas kan. Nah ternyata hasilnya tidak ada alergi obat. Jadi bisa dilakukan kemoterapi tahap kedua dengan Docetaxel 170 mg. Itu pun ya guys, itu pun misalkan hari ini mau kemo. Kan sehari sebelumnya kita harus periksa darah semua kan. Kalau hemoglobinnya rendah harus ditransfusi darah dulu. Hemoglobinnya harus minimal 10 atau 11 gitu loh. Baru boleh masuk obat kemoterapi. Kalau nggak segitu ditransfusi terus guys sampai mencapai hemoglobin yang diminta gitu, angkanya itu. Nah, selain itu karena ini obat sangat berbahaya, ada alerginya itu loh. Jadi sebelum kemo sehari sebelumnya mamanya Lala ini harus minum obat anti alergi. Nah, obat anti alergi ini biasa seperti yang diminum orang-orang kalau alergi itu. Tapi tahu nggak, mamanya Lala ini harus minum 100 butir. Sebelum kemo itu, minum 100 butir kan nggak mungkin. Lah bisa kelempokan air toh. Jadinya sama dokter diakalin. Dibikin kapsul gede, satu kapsul itu isinya 10. Jadi mamanya Lala minum 10 kapsul, sama setara dengan 100 butir. Bayangin guys, kalian kalau alergi ya, minum obat itu cuma 1 kalian telan. Mamanya Lala minum tuh 100. Ini dokternya sangat takut ini sama obat kedua ini. Takutnya nggak jadi kemo malah udah pergi duluan kan kalau alergi. Nah ini itu baru tindakan preventifnya. Sekarang reaksinya apa obat yang kedua ini? Nggak muntah guys. Obat kedua ini nggak muntah. Tapi guys, aduh, sakitnya itu di luar batas normal di seluruh persendian tubuh. Jadi mamanya Lala nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di tempat tidur, terus nanti teriak-teriak guys. Pak, sakit. Terus papanya Lala ini sendirian kan. Ya masa ya bersihin rumah ya kerja. Dia kerja tuh pintunya dibuka terus dia masuk. Mamanya Lala cuma dielus-elus gitu. Ya mau gimana lagi kan. Terus mamanya Lala WA ke dokter. Dok ini sakit banget. Terus dokternya resepin gitu. Painkillernya ditinggiin lagi. Papanya Lala pergi nebus itu painkiller. Seingat mamanya Lala itu waktu itu cuma ada papanya Lala deh di samping mamanya Lala. Dedenya Lala mungkin sekolah ya, kalau kokonya Lala kan di asrama ya. Nah, udah dikasih dengan dosis tertinggi, masih nggak bisa guys. Sakit luar biasa. Kayak kaki itu tulangnya dipatahin, pletek-pletek, tangan tuh kayak dipatah-patahin semua. Akhirnya dokter itu menyarankan untuk ke UGD disuntik morfin. Biar nggak kesakitan, karena udah di luar nalar ya sakitnya itu. Tapi mamanya Lala berusaha bertahan guys. Nggak ke rumah sakit untuk suntik morfin. Makanya mamanya Lala tahu kalau mamanya Lala ini pain tolerance-nya itu lumayan tinggi.
nahan sakit itu lumayan ya. Jadi kalau kemoterapi itu kayak tubuh kita nih disuntiki terus gitu ya. Pertama, periksa darah, suntik kan, ambil darah sebelum kemo, H-1 sebelum kemo. Kalau hasilnya nggak bagus seperti tadi, disuntik lagi transfusi darah. Kalau hasilnya bagus, hemoglobinnya dan lain-lain, oke, lanjut kemoterapi. Selama itu mamanya Lala hemoglobinnya selalu aman guys. Jadi nggak pernah transfusi darah. Ya puji Tuhan ya. Terus di kemo. Kemo itu kan disuntik lagi, diinfus ya kan. Setelah kemo kadang ada yang masih 1 hari masih enakan, hari kedua baru nggak enak. Tapi rata-rata H+7 itu kita harus periksa darah. Karena leukositnya turun, pasti turun 100%. Gara-gara obat kemo, kan dimasukin obat toh, jadi kan tubuh melawan tuh, habis sampean leukositnya tuh habis guys. Nah dokter terus dilihat leukositnya pasti turun, mamanya Lala ini udah disanguin namanya leukokin. Leukokin itu buat nambah leukosit, sanguin 2. Terus mamanya Lala ke puskesmas deket rumah, minta tolong suruh suntikin leukokin. Dokter udah bikin surat. Suntik lagi, ya kan? Terus habis itu dapat besok pagi cek lagi, udah naik belum? Kalau udah naik ya sudah aman. Kalau belum naik guys, kalau belum naik suntik lagi leukokin. Tapi kalau 2 kali suntik udah pasti leukositnya itu di batas aman gitu ya. Jadi itu tes leukosit itu H+7. Jadi misalkan hari ini kita kemo ya, kita nggak enaknya tuh seminggu gitu loh. Itu bener-bener yang kesakitan dan lain-lain. Reaksinya tuh paling lama itu 7 hari. Nah H+7 mamanya Lala udah enakan, udah mulai bisa bangun dari tempat tidur gitu ya. Udah mulai bisa jalan. Jalannya kemana guys? Ke puskesmas periksa darah. Nggak enak kan? Periksa darah, periksa leukosit, itu H+7. Ntar udah, oh iya guys, kalau leukosit turun itu ya udah enak di badan. Mamanya Lala pernah leukosit sampai 0. 0, nggak ada. Itu di badan itu kayak greges-greges gitu ya, lemes, greges-greges. Terus kalau ke dokter itu nunggu itu, ini kan misal papanya Lala duduk sini gitu ya, mamanya Lala ini gini terus. Gini terus. Kalau leukositnya 0. Nanti sudah mulai ditambah leukokin, enak kan? Badan baru enak 1, 2, 3 hari, udah mesti kemoterapi berikutnya. Udah enak lagi. Gitu terus deh. Itu sampai yang ke-8, sampai kemoterapi ke-8 terakhir ya. Itu badan itu kayak udah fed up ya. Kayak udah please sudah jangan masuk obat lagi ke tubuh ini gitu. Badan tuh kayak udah nggak bisa kompromi guys. Tadinya kan kita masih kuat ya. Badan kita kan kuat. Lama-lama tuh kayak udah puji Tuhan bisa mengakhiri ya. Lengkap gitu. Kemoterapi yang disarankan dokter dengan dosis tertinggi loh guys. Ini stadium 4 loh. Buat Mama Lala itu yang mamanya Lala rasakan ya. Jadi kemoterapi ini mulai 30 bulan 5 2017. Berakhir November 2017. Ini pengalaman mamanya Lala dengan rasa sakit yang paling ekstrim. Ya, kemoterapi itu paling ekstrim, sekitar 4-5 bulan menderita. Setelah itu selesai dong, happy-happy dong. Mungkin sebulan kemudian itu MRI. Dicek hasilnya, apa nih hasilnya setelah di kemo, dokter mau tahu kan. Di MRI itu disuntik, dimasukin cairan pewarna ke seluruh tubuh kita. Mau tahu. Hasilnya duar. Kayak sia-sia gitu loh selama ini kemoterapi. Hasilnya itu malah penyebaran ke hati dan tulang.
Terus ngapain dong gue selama ini kemoterapi setengah mati? Ya kan? Goodbye guys. Semoga informasinya bisa membantu ya. Just a face in the crowd. No one even knows my name or what I'm about. Lost inside my phone, hollow, scrolling through the lives that I wish were my own. Thinking about the days on that old cul-de-sac when all we had was time and no looking back.